Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada zuhur hari ini kita semua dapat hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan ibadah solat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda insyaallah. Salawat dan salam mari pula senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini Rabu 26 Februari 2020. Setiap hari Rabu kita membahas kajian tentang tafsir, ya, tentang tafsir, dan kita itu bahas tafsir Jalalain, ya, tafsir Jalalain. Hari ini sudah sampai pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 karena memang terhubung ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim artinya berilah kami, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau telah berikan nikmat atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau murkai atas mereka itu. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang disesatkan. Ihdina itu permohonan, amar lid doa, ya, amar itu perintah sebenarnya, tetapi amar di sini amar lid doa. Kita memohon kepada Allah, bukan merintah tuh, tapi memohon, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Tapi sighotnya sebenarnya itu amar. Kalau kita ngomong dengan kawan itu, ihdinas sirat, nah, tunjuki saya jalan, nah kira-kira gitu, ya. Maka ihdina itu tunjukkanlah kepada kami, ya. Nah, sirat itu jalan, ya, jadi hidayah itu petunjuk sebenarnya. Hidayah itu memberi petunjuk ke sesuatu yang lurus. Ai irsyadu ilai, jalan yang lurus. Berilah petunjuk kepada kami, ya, petunjuk itu maksudnya jalan yang lurus. Yang dimaksud di ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja sesungguhnya, ya, tidak hanya hidayah irsyad itu saja, tetapi juga meminta diberikan taufik, ya. Taufik itu dibantu menempuh jalan yang lurus itu. Jadi apa beda hidayah dengan taufik? Kalau hidayah artinya petunjuk, taufik artinya petunjuk juga. Tapi apa bedanya? Hidayah itu petunjuk secara umum. Taufik
taufik, petunjuk secara khusus. Kalau saya bertanya dengan Ustaz Sarizal, umpamanya, Ustaz, mana jalan ke rektorat? Kata Ustaz Sarizal, nanti jalan ini lurus lewat depan Fakultas Hukum, nanti belok kanan, nah itu rektorat. Itu hidayah itu. Tapi kalau taufik lebih detail, dia dibantu menempuh jalan itu. Ustaz, di mana jalan ke rektorat? Apa yuk? Dibimbing. Maka ihdinas sirot, ihdina itu berilah kami hidayah, itu maksudnya tidak hanya hidayah, tetapi juga termasuk taufik dan hidayah. Makanya kalau orang akhir dari salam disebut wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik itu petunjuk, hidayah itu petunjuk. Kenapa kedua-duanya dipakai? Karena ternyata maknanya, maksudnya dia berbeda. Kalau hidayah itu berlaku umum, tapi kalau taufik itu sudah membimbing sampai ke tempatnya yang lurus, ya. Oleh karenanya kata ihdina langsung dilanjutkan dengan siratal mustaqim. Tidak dihubungkan dengan kata ila. Kan kalau bahasa Indonesianya mestinya ila siratal mustaqim, ihdina ila siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Di sini tidak ada kata ila itu, ke-nya itu, yang berarti tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu, tidak lagi ke jalan. Kalau nunjuk ke jalan bisa beda di persimpangan jalan gitu. Tunjuki ke jalan, itu jalannya sudah. Tunjuki ke jalan yang lurus, itu Islam sudah. Tapi tunjuki jalan yang lurus itu, Islam itu yang ditunjukkan. Tunjukkan Islam itu sehingga dia mengikut ajaran Islam. Ya, karena ia kenapa disebut tidak pakai ilah? Karena ia meminta dua hidayah sekaligus, baik itu irsyad maupun tadi taufik, ya. Oleh karena itu arti dari ayat ini kira-kira kalau mau dilengkapi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bantulah kami menempuh jalan itu, serta teguhkanlah kami di atasnya sampai kami bisa berjumpa denganmu. Itu kalau nak diartikan lengkapnya itu kira-kira maksud dari ayat itu, ya. Pertama, betul, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kemudian bantulah kami menempuh jalan itu, serta teguhkanlah. Makanya mustaqim itu asal kata dari istiqomah. Istiqomah itu mantap, jalan yang mantap. Lurus itu jalan yang mantap, kita istiqomah dengan jalan itu. Maka siratal mustaqim itu jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus itu mana? Jalan yang lurus itu adalah Islam, sebagaimana jalan yang dapat mengarahkan kita kepada segala keridhaan Allah, kepada surganya Allah, jalan yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, sehingga seseorang tidak dapat bahagia kecuali dengan istiqomah di atas jalan Islam itu, ya. Artinya dengan demikian di ayat ini kita juga meminta kepada Allah Ta'ala agar dapat istiqomah di atas jalan yang lurus itu sampai akhir hayat, mengingat hati kita yang lemah, mudah ya bolak-balik, ya banyak hidup ini ujiannya bermacam-macam, ya, penuh dengan liku-liku, penuh dengan gelombang cobaan, penuh dengan fitnah, ya bermacam-macam ya, ujian yang begitu dahsyat, ya bisa saja dapat menghanyutkan kita dari kehidupan keislaman ini. Maka doanya bisa diperluas sampai ke seperti itu. Maka sungguhlah berbahagia orang yang setiap mendirikan solat karena doa yang dipanjatkan ini. Kita baca doa ini minimal 17 kali dalam sehari semalam. Setiap rakaat kita solat, setiap kita baca Fatihah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, rugi orang yang meninggalkan solat.
karena dia tidak lagi memanjatkan doa ini, sehingga mudah sekali ia terbawa oleh arus fitnah yang membuat dirinya bisa celaka, bisa binasa, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu maksudnya adalah jalan yang Allah sudah beri kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Nah, itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang soleh. Ya, kalau mau dilihat bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 69 yang disebutkan itu, ya. Jalan merekalah yang kita minta, karena merekalah ahlul hidayah wal istiqomah itu. Orang-orang yang memperoleh hidayah dan dapat istiqomah di jalan kebenaran itu. Ciri jalan mereka adalah setelah mengetahui yang hak, yang benar, mereka mengamalkannya, istiqomah dalam amal itu. Adapun orang yang dimurkai, al-maghdub, nah, kalau dalam tafsir Jalalain ini maksudnya al-Yahud. Yang al-maghdub itu al-Yahudi, orang Yahudi, itu yang dimurkai oleh Allah. Sebagian menyebutnya jalan ahli maksiat. Sebagian menyebutnya jalan orang musyrik. Itu yang maksud dengan maghdubi alaihim, ya. Orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang yang, ya, mereka mengikuti jalan orang-orang Yahudi. Ciri jalan mereka adalah setelah mengetahui yang hak, mereka tidak mau mengamalkan, sehingga mereka dimurkai. Kalau kita cirinya setelah tahu mana yang hak, kita belajar dan mengamalkan. Yahudi atau orang yang dimurkai, setelah mereka tahu jalan yang hak, mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau belajar dengan agama itu. Dan sedangkan yang dimaksud walad dhalin, jalan orang-orang yang sesat, ya. Jadi kita yang minta itu jalan yang lurus, bukan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Nah, jalan orang-orang yang sesat, jalan walad dhalin itu yang dimaksud kalau dalam kitab tafsir Jalalain adalah an-nasara, jalannya orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka itu. Cirinya, ya, mereka tidak mengenal yang hak, sehingga mereka tersesat dan beramal tanpa belajar. Ada juga yang menyebut bahwa ini adalah jalannya ahlul maksiat, ya. Kalau Yahudi musyrik, ini munafik. Kalau Yahudi maksiat, ini adalah orang yang pembangkang dan seterusnya. Tapi bagaimanapun pokoknya, ya, maghdub dan dhalin itu, jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat itu adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini terdapat obat penyakit untuk membangkang, jahil dan dhalal itu, sehingga kita setelah akhir dari baca Al-Fatihah, ya, maka kita sama-sama membaca amin. Amin itu artinya, ya Allah kabulkanlah. Itu doa tadi itu, ya Allah berilah aku petunjuk, berilah aku jalan, kemudian istiqomah aku di dalamnya, hindari aku dari perbuatan orang-orang yang dimurkai, hindari aku dari perbuatan orang-orang yang sesat. Maka terutama menurut mazhab Syafi'i, setelah waladhdallin baca sama-sama amin. Hatta dalam solat sekalipun, kalau solatnya jahar, maka sunnah sama-sama baca amin, ya. Yang betul itu panjang semua, amin. Itu betul. Artinya ya Allah kabulkanlah. Jangan salah. Kalau A-nya panjang, amin, itu artinya amanlah. Kalau A-nya pendek, min-nya yang panjang, amin, artinya percayalah. Beda dikit, panjang, beda dikit. Jadi yang betul mana? Amin. Itu yang betul, ya. Karena ada yang salah.
salah tuh, tidak ada sesuai dengan matnya. Justru itulah yang betul, panjang galau, baru artinya kabulkanlah. Maka kalau berdoa tuh, orang berdoa, kita berdoa, ya Allah ya Karim, amin. Khodak, apalagi doa sedang sedekahan, nasi lambat datang, doanya lamunnya pula, amin. Gitu. Macam mana tidak terkabul doa tuh ya? Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Habis surah Al-Fatihah kita bahas hari ini. Insyaallah besok kita cari lagi surah-surah pendek yang bisa ya memberikan motivasi kita untuk banyak beramal dan beribadah kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.